Malam itu langit tenang, tapi hati Quraisy bergemuruh oleh makar. Mereka sepakat, Muhammad harus dibunuh malam ini. Namun, langit telah bicara lebih dahulu. Malaikat Jibril membawa wahyu, jangan tidur di tempatmu malam ini, telah tiba waktunya. Hijrah. Siang itu, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar di tengah panas menyengat. Wahai Abu Bakar, aku telah diizinkan berhijrah. Air mata menetes. Apakah aku akan menemanimu ya Rasulullah? Ya, jawab Rasulullah. Malam tiba, 11 pemuda Quraisy mengepung rumah Nabi, mereka yakin malam itu akan mengakhiri dakwah Muhammad. Tapi Allah berkehendak lain. Rasulullah berkata kepada Ali, tidurlah di tempatku dan berselimutlah dengan burda hijaumu dari Hadramaut. Tidak akan terjadi apapun padamu. Ali pun tidur di tempat Nabi penuh keberanian dan cinta. Sementara itu, Rasulullah keluar perlahan, menaburkan tanah ke kepala musuh-musuhnya, sambil membaca surah Yasin ayat ke-9, dan kami tutup pandangan mereka, hingga mereka tidak dapat melihat. Tak satu pun menyadari kepergiannya. Makar Quraisy pun gagal total. Bersama Abu Bakar, Nabi menuju Bukit Sur, bukan ke utara, tapi ke arah selatan. Jalan berbatu, menanjak, hingga kaki Nabi lecet. Abu Bakar menggendong beliau sampai ke gua. Di dalam gua Sur, Abu Bakar berkata, biar aku masuk lebih dulu. Jika ada bahaya, biar aku yang menanggungnya. Lubang gua, ia tutup dengan kain. 2 lubang terakhir dengan telapak kakinya. Ia disengat binatang berbisa, tapi tak bergeming. Air matanya jatuh di wajah Nabi. Apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Aku disengat. Rasulullah meludah kecil ke luka itu. Dan rasa sakitnya hilang. Di luar sana, Quraisy marah. Ali diseret. Asma binti Abu Bakar ditampar. Antingnya terjatuh. Semua jalan dijaga. Hadiah 100 unta diumumkan bagi siapapun yang menangkap Nabi, hidup atau mati. Para pelacak sampai di mulut gua. Abu Bakar berbisik, jika mereka menunduk, mereka akan melihat kita. Nabi menjawab, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. At-Taubah ayat 40. 3 hari kemudian, malam Senin, Rabiul Awal 1 Hijriah. Rasulullah melanjutkan perjalanan bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan penunjuk jalan non-muslim yang amanah, Abdullah bin Uraikah. Mereka tempuh jalur pesisir penuh rintangan. Usfan, Kudaid, Zusilam. Jalan yang nyaris tak dilalui manusia. Di tengah jalan, datang Surakah bin Malik. Tergiur hadiah besar, ia mengejar. Namun kudanya terjatuh 2 kali. Terperosok. Ia sadar, yang aku kejar ini, dijaga langit. Ia meminta perlindungan. Rasulullah pun menjamin. Surakah pun pulang, dari pemburu, menjadi pelindung. Di kemah Ummu Mabad, seekor kambing tua tak bersusu, diperah Nabi. Dan mengalirlah susu penuh berkah. Ummu Mabad dan suaminya tahu. Yang lewat kemah kita, adalah Muhammad yang dijaga langit. Akhirnya, pada 8 Rabiul Awal, Nabi tiba di Kuba. 4 hari di sana, beliau membangun masjid pertama di atas takwa. Hari Jumat itu, beliau melanjutkan perjalanan, bertemu Bani Salim bin Auf, dan mengimami sholat Jumat pertama di Madinah. Setelahnya, Nabi resmi memasuki Yatsrib. Hari itu, kota itu berubah nama, menjadi Madinatul Rasul. Seluruh kota bergemuruh. Putri-putri Ansyar menyambut dengan syair dan setiap rumah berharap dikunjungi oleh beliau. Namun Nabi berkata, biarkan unta itu, karena ia diperintahkan. Unta itu akhirnya duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau menetap di sana. Dan lembaran baru sejarah pun dimulai.